Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Teknis Universal Jogja. Kali ini saya dapat servisan HP Redmi 5A. Permasalahannya ada di layar sentuhnya ini ya. Akan saya hidupkan terlebih dahulu karena HP-nya ini dibawa ke sini dalam keadaan mati. Jadi kronologinya, ini sudah bukan bawaan ya untuk softwarenya ini logo Viper OS. Jadi kronologinya katanya saat malam dipakai itu masih normal. Ini tombol bawah juga sudah, oh ya, awalnya katanya tombol bawah ini tidak bisa, dan sekarang katanya gerak-gerak sendiri ya. Kalau untuk awal masih, ini sudah langsung ya, ini gerak-gerak sendiri seperti ini ya. Cuma ini pernah di flash atau di root ya. Jadi yang bermasalah ini software atau hardware. Nah, ini akan saya coba matikan juga tidak bisa, malah pindah ke pengguna lain seperti ini. Untuk memastikan akan saya bongkar terlebih dahulu, nanti akan saya coba pakai touchscreen atau layar sentuh yang baru. Apakah sentuhnya ini masih error ya, gerak-gerak sendiri seperti ini, maksudnya layarnya gerak-gerak sendiri atau normal ya. Nah, ini tombolnya juga sudah rusak, ini segelnya masih utuh ya, berarti HP ini belum pernah dibongkar sama sekali. Nah, karena belum pernah dibongkar, jadi kunciannya ini masih kuat ya. Ini akan saya ini soket touchscreen, dan saya sudah siapkan touchscreen yang baru. Nah, kalau dites memakai touchscreen yang baru ini normal, berarti fix ya, ini yang rusak touchscreennya. Bila nanti tetap error atau masih gerak-gerak sendiri, kemungkinan bisa di softwarenya atau touchscreen ini tidak cocok ya. Dan ini sepertinya normal, sudah tidak gerak-gerak sendiri ya. Nah, ini pernah di flash. Nah, karena HP ini untuk digunakan untuk ojek online ya katanya, kata pemilik. Jadi solusinya ini ada dua, ganti LCD satu set atau ganti touchscreennya saja ya. Untuk proses lebih cepat, sebenarnya bisa ganti LCD-nya ya. Cuman untuk Redmi 5A ini, bila ganti LCD baru biasanya cocok-cocokan ya. Bila tidak cocok tuh kadang bermasalah, hanya ada yang sampai di logo, ada yang sampai menu blank. Jadi saya putuskan ganti touchscreen-nya saja ya, walaupun prosesnya agak lama. Sebenarnya untuk meminimalisir resiko ganti LCD satu set ya.
cuman kadang LCD nya itu cocok-cocokan. Karena LCD nya ini masih ori, dan LCD nya ini tidak boleh rusak ya, karena yang diganti hanya touchscreen-nya saja. Untuk lem bawaan biasanya kuat ya, untuk lemnya itu. Jadi ini prosesnya sampai selesai saya percepat semua ya. Selain untuk, karena ini untuk real time nya durasinya lama, selain itu untuk tutorial maksudnya mengganti touchscreen Redmi 5 ini tentunya sudah banyak ya di YouTube ya. Ini saya potong untuk soket atau fleksibel touchscreen-nya ini, karena ini menghalangi saat penyesetan seperti ini ya, karena untuk touchscreen-nya sudah tidak dipakai lagi. Nah, kalau untuk pemula hati-hati ya melepas LCD seperti ini, karena ini tidak gampang ya, tidak semudah yang terlihat. Nah, untuk proses selanjutnya memisah LCD dengan touchscreen-nya. Nah, kawat pemisahnya saya gunakan 0,03 mili. Untuk separator atau pemanas LCD nya ini saya gunakan suhu 85 derajat. Nah, dan ini sudah terpisah. Aman sepertinya ya, aman maksudnya polarisernya tidak ikut rusak atau terseset. Selanjutnya bersihkan sisa lemokanya ini. Ini bersihkan yang kasarnya terlebih dahulu, karena ini nanti wajib dites ya sebelum ke proses selanjutnya. Apakah LCD nya ini masih aman, bagus dan tidak cacat. Dan ini aman ya. Nah, jadi untuk proses selanjutnya untuk ini sisa lemoka saya bersihkan menggunakan cairan thinner merek Impala, dan kainnya ini kain khusus ya, kain anti serat. Maksudnya saat buat mengelap seperti ini tidak meninggalkan serat ya. Nah, bersihkan semaksimal mungkin ya, jangan sampai ada lem yang tersisa. Proses selanjutnya menempel atau memasang lem oka kering. Nah, saya biasa gunakan lem oka kering. Menggunakan lem oka basah juga bisa ya, lem oka cair maksudnya. Cuman saya selalu gunakan lem oka kering seperti ini. Untuk lebarnya saya gunakan dimensi yang lebih lebar ya dari LCD nya. Nah, untuk sisanya dipotong seperti ini. Nah, untuk menyatukan touchscreen-nya, untuk LCD dipasang di frame-nya seperti ini ya. Dilepas terlebih dahulu untuk
ini ya plastik pengaman lem Oka. Ini saya balik terlebih dahulu. Nah, untuk plastik lem Oka yang kedua ini agak kaku ya dan lengket ya, jadi hati-hati saat melepasnya. Nah, selanjutnya tempelkan untuk sisi sebelah terlebih dahulu dan usahakan presisi ya sebelum ditempel semuanya. Nah, untuk yang profesional biasanya menggunakan press laminating, karena saya tidak ada alatnya jadi manual seperti ini. Ini ditempel dari sisi sebelah terlebih dahulu ya. Cuman bila sudah terbiasa, cara ini meminimalisir gelembung ya. Kadang kalau lagi beruntung langsung bisa rapi tanpa menggunakan mesin removable pun bisa ya. Dan ini penyatuan LCD dan touchscreen selesai. Masih ada gelembungnya ya, dan ini dites lagi masih normal. Ini masih normal ya. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin removable ini. Yang saya punya ini masih sederhana. Nah, untuk penjelasan proses dari awal sampai selesai tidak detail ya, karena ini intinya tadi ya untuk menganalisa kerusakan HP ini. Kenapa gerak-gerak sendiri ya, ternyata ganti layar sentuhnya ini. Dan ini proses selesai, proses menghilangkan gelembung. Dan ini dites lagi, dan untuk sentuhnya masih normal. Karena untuk proses penggantian touchscreen ini memang agak lama, dan ini banyak resikonya ya, di tiap prosesnya ini banyak resikonya. Untuk selanjutnya mengelem LCD nya ini, tadi lupa ya, untuk lem LCD nya ya gunakan T7000. Ini untuk lem-lem yang keluar seperti ini langsung dibersihkan ya. Saya gunakan kain dengan saya beri thinner ya, agar hasilnya lebih rapi. Jangan menunggu kering ya. Untuk proses selanjutnya tinggal merakit dan merapikan HP-nya ini kembali. Nanti setelah selesai merapikan dan merakit, dites lagi. Intinya ini proses selanjutnya tinggal merakit ya. Nah, sebenarnya kalau solusi tercepat ya ganti LCD nya ini, cuman kadang tidak cocok ya, cocok-cocokan. Dan itu sudah banyak ini ya, banyak kasus yang HP Redmi 5A ini ganti LCD
malah error ya. Nah, bila rusak seperti ini, solusi terbaik ya diganti touchscreen-nya saja. Dan ini sudah terpasang semua ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.